terakhir kemarin tanggal 7 itu jemaah haji khusus yang dari Provinsi Jambi. PIHK ini ada dua jenis kantor, Pak Jamil. Haji dan umrah, kisah penuh berkah, ilmu dan hikmah, mari kita ambillah. Sabibi ya Habibi, Haji bincang-bincang, ngobrol santai tapi penuh makna, dari Jambi untuk Indonesia bersama kemenang, menuju berkahnya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Kita kembali ke podcast Habibile. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas tentang haji khusus atau yang populer di masyarakat yaitu Haji Plus. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita yaitu yang pertama Bapak Haji Zulkafi, Ketua Tim Bina Umroh dan Haji Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Bapak Hasbi As-Sidiki. Sehat Pak Kapi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan podcast kita, kami ingin menginformasikan alhamdulillah progres pelunasan jamaah haji Provinsi Jambi sampai hari ini sudah mencapai 38 jamaah haji. Kami informasikan kepada seluruh calon jamaah haji Provinsi Jambi agar segera melunasi tahapan-tahapan untuk pemberangkatan jamaah haji tahun 2025. Oke, kalau kita berbicara tentang haji khusus, memang yang tren di masyarakat selama ini itu adalah Haji Plus. Mohon dijelaskan Pak, haji khusus itu seperti apa? Mohon dijelaskan bagaimana penjelasan tentang haji khusus. Siap. Terima kasih Pak Haji Baharun Jamil. Untuk haji khusus bisa kami jelaskan sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2019. Di undang-undang itu haji khusus dan haji reguler. Kemudian haji reguler yang itu dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian haji khusus itu pelaksanaan ibadah hajinya yang dilaksanakan oleh PIHK, yaitu penyelenggaraan ibadah haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2019. Nah itu. Oke, baik. Mungkin ini dengan Pak Hasbi. Sebetulnya alur pendaftaran haji khusus itu seperti apa? Apakah sama dengan alur pendaftaran haji reguler, Pak Hasbi? Baik, mengenai mekanisme alur pendaftaran haji khusus ini cukup berbeda dengan haji reguler, di mana seperti yang kita ketahui haji reguler ini kan berdasarkan domisili ke Kemenak Kabupaten Kota masing-masing. Nah, sedangkan kalau haji khusus ini kita mempunyai dua opsi. Yang pertama yaitu jamaah langsung pergi ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi untuk melakukan pendaftaran. Dan opsi kedua yaitu dia memilih dulu travel mana yang calon jamaah haji khusus ini pilih. Nah, untuk case kita di Jambi ini mayoritasnya lebih banyak pada opsi kedua, yang mana pihak jamaah ini lebih memilih dulu PIHK yang mereka pilih, lalu pihak PIHK akan melengkapi pendaftaran dan persyaratan dan mengajukan ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Nanti di Kementerian Agama Provinsi Jambi, khususnya Kanwil, kita memproses dan memverifikasi berkas, apakah berkas itu sesuai prosedur. Jika berkas itu sesuai, maka kita terbitkan namanya SPH, yaitu surat pendaftaran haji khusus, di mana itulah dasar mereka mendapatkan nomor posi untuk diserahkan ke bank nanti, yaitu bank penerima setoran atau BPSBP. Itu Pak Jamil. Baik, Pak Kapi, seberapa lamakah itu antrian di haji khusus, khususnya untuk jamaah haji di Provinsi Jambi? Berapa lama Pak antriannya? Baik. Untuk antrian jemaah haji khusus sebelum pandemik itu 5 tahun, setelah pandemik karena kita ada kekosongan 2 tahun, itu sekarang apabila mendaftar sekarang untuk jemaah haji khusus itu 7 tahun baru bisa berangkat sesuai dengan urut porsinya itu. Itu
daftar tunggunya sekarang untuk jemaah haji khusus gitu. Berarti 7 tahun ya, Pak? Sekitar 7 tahun. Oh, sekitar 7 tahun. Ya. Oke, baik. Sebetulnya apa fasilitas apa yang membedakan antara haji reguler dan haji khusus, Pak? Baik, untuk fasilitas sesuai dengan Undang-Undang 8 itu jamaah itu mendapat fasilitas atau layanan pertama dari pembinaan manasik sesuai dengan haji reguler, kemudian akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Tidak jauh bedanya. Tetapi haji khusus mempunyai beda. Kenapa? Bab dia haji khusus itu biaya agak tinggi daripada haji reguler. Karena disitulah perbedaannya fasilitas yang diberikan oleh pihak travel atau PIHK kepada calon jemaah haji itu. Terutama penempatan pemondokan di Mekah itu, kebanyakan haji khusus itu telah berdekatan dengan Masjidil Haram. Kemudian tempatnya di Musdalifah atau Mina itu tempat khusus, kemudian tenda khusus, itu yang kira-kira tidak berdesak-desakan. Itu fasilitas yang diberikan oleh pihak travel kepada jemaah haji khusus. Kemudian transportasi itu bisa menggunakan kereta api. Sekarang sudah ada kereta api untuk menujukan ke Arafah, Musdalifah gitu. Berarti sesuai dengan namanya haji khusus ya, Pak ya? Siap, ya. Artinya fasilitas hotel dan fasilitas transportasi juga khusus. Khusus, ya. Oke, baik. Ya. Mungkin yang selanjutnya adalah untuk pelunasan haji khusus di tahun 2025 ini berapa, Pak, untuk haji khusus? Baik, untuk pelunasan haji khusus itu sesuai dengan surat dari Kementerian Agama Pusat yang diturunkan langsung kepada PIHK, itu Jambi dimulai dari tanggal 24 Januari sampai 7 Februari kemarin waktu pelunasannya, itu Jambi ada beberapa jemaah, yaitu termasuk 278 jemaah yang masuk untuk melunasi tahap pertama. Kemudian sampai terakhir kemarin tanggal 7 itu jemaah haji khusus yang dari Provinsi Jambi sudah melunasi itu 198 jemaah. Nah, berkemungkinan ini akan diperpanjang tanggal 17 sampai tanggal 24 Februari akan diadakan untuk pelunasan tahap 2 untuk haji khusus. Baik, Pak Hasbi, jumlah haji khusus yang akan diberangkatkan pada tahun 2025 itu sebanyak berapa jamaah, Pak, untuk haji khusus untuk Provinsi Jambi? Oke, berdasarkan kuota nasional yang mana itu sudah dibagi 8% ya Pak Jamil, dari 221.000 itu total kuota haji khusus itu 17.600 Pak Jamil. Nah, karena haji khusus ini kuotanya berskala nasional, yang berarti tidak ada pembatasan provinsi Jambi berapa dan provinsi lain berapa. Disitulah tahap 1 ini yang berhak lunas Provinsi Jambi berdasarkan data Siskoat, yaitu tadi berdasarkan keterangan Pak Zulkifli sebanyak 200. Untuk pelunasan tersebut, berhak lunas tersebut yang melunasi pada tahap pertama yaitu sebanyak 178. Nanti pada hari ini dimulai untuk pengisian sisa kuota nih pada tahap pertama yang belum mengisi. Diberikan waktu dari tanggal 17 pada hari ini sampai tanggal 24. Oke. Sampai hari ini, apakah ada kendala, Pak, dalam penyelenggaraan haji khusus ini di masyarakat? Untuk kendala untuk melaksanakan ibadah haji khusus, kita tidak mempunyai kendala, karena untuk pelaksana ibadah haji khusus itu langsung dari pemerintah pusat langsung ke pihak travelnya. Kita Kanwil Agama sekedar pengawasan, monitor apakah sudah melunasi atau tidak. Namun jemaah itu lebih proaktif lagi untuk melaksanakan
meminta informasi kepada PIHK di mana beliau mendaftarkan haji khusus. Itu. Oke, baik. Untuk Provinsi Jambi itu berapa, kalau boleh kita bahas, itu berapa biro perjalanan yang terdata atau yang terdaftar atau dapat izin dari Kementerian Agama, Pak? Baik, untuk penyelenggara ibadah haji khusus itu di provinsi yang resmi yang ada data sama kita itu 3 PIHK. Ya. 3 PIHK itu mungkin bisa kami jelaskan agar masyarakat tidak bisa mendaftar kepada PIHK yang ada di Provinsi Jambi. Pertama itu Khairul Umam. Itu PIHK yang resmi dari pemerintah. Yang kedua Al-Mabrur. Yang ketiga yang kemarin terakhir izinnya keluar yaitu Ajwa. Nah, itu ada PIHK 3 PIHK yang ada di Provinsi Jambi. Itu yang resmi. Nah, untuk yang lainnya kami tidak mempunyai data seperti itu. Yang resminya ada 3. Nah, kami menghimbau juga kepada jamaah untuk jamaah haji khusus agar mendaftar kepada PIHK yang ada di Provinsi Jambi agar selektif dalam memilih travel PIHK untuk pelaksanaan ibadah haji khusus agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan di belakang harinya. Nah, gitu. Baik, Pak Hasbi, ada nggak sih Pak tips cara memilih ini PIHK ini betul-betul berizin nih? Nah, di mana kita bisa lihatnya Pak? Biar masyarakat ketika mendaftar haji khusus nggak terjadi masalah di kemudian hari. Nah, ada nggak tipsnya? Bagaimana caranya mereka bisa berkonsultasi di mana, kapan saja, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang saat mereka daftar haji itu betul-betul ini kayaknya ini aman nih, nggak ada masalah nih. Ini gimana Pak Hasbi tipnya? Baik, mengingat minat masyarakat, khususnya masyarakat Jambi yang kita lihat data peminat haji khusus nih tiap tahun nih naik Pak Jamil. Karena kami kan memang memegang data pendaftaran itu. Nah, mengingat animo masyarakat yang tinggi, maka perlu adanya pemilihan PIHK yang lebih selektif begitu. Nah, di sini kami memberikan ada 2 opsi. Yang pertama yaitu bisa melakukan secara online mengenai pemilihan PIHK ini. Yang pertama, kalau pemilihan online itu ada kita di website Umroh Cerdas dan Simpu. Nah, di situ masyarakat bisa memilih PIHK mana yang sudah berizin dan resmi dari Kementerian Agama, dan di sana juga ada data berdasarkan basis provinsi Pak Jamil. Jadi kalau kita melihat misalnya milih nih Provinsi Jambi, dia keluar tuh data-data PIHK yang PIHK Provinsi Jambi yang resmi gitu. Nah, jadi pihak calon jamaah haji khusus ini sudah punya gambaran nih bahwa di Provinsi Jambi ini ada PIHK tersebut gitu kan. Yang kedua yaitu bisa konsultasi langsung dengan kami di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Artinya setiap hari Pak ya? Ya, di jam kerja. Ya, kebetulan saya dan Pak Zulkafi mempunyai data juga. Selain bisa lewat online, kami juga mempunyai data secara offline begitu. Mereka yang beroperasional di Jambi ini, haji khusus ini, karena PIHK ini ada 2 jenis kantor Pak Jamil. Ada kantor pusat dan kantor cabang. Nah, di situ kami mempunyai semua data PIHK mulai dari domisilinya, mulai dari pimpinan dan data keberangkatannya. Itu lengkap. Jadi tidak menutup kemungkinan calon jamaah yang ingin memilih PIHK untuk datang konsultasi langsung ke kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kami buka untuk selalu memberikan pemahaman lah pada mereka begitu. Baik. Sahabat haji semua, jadi seluruh masyarakat bisa berkonsultasi langsung di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi untuk memberikan pertanyaan atau berkonsultasi apakah PIHK yang saya pilih ini sudah berizin atau tidak. Artinya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi selalu memberikan informasi yang akurat tentunya Pak ya. Baik, Pak Kapi, kan di masyarakat kadang banyak juga tuh Pak
jamaah haji khusus yang nggak berangkat. Betul. Ini sebetulnya gimana sih pengawasan tentunya dari bidang haji kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi untuk katakanlah menanggulangi atau memberikan pengawasan bagi biro-biro yang tidak memberangkatkan jamaah haji khusus. Itu gimana Pak pengawasan dari Bapak selaku di bidang penyelenggaraan haji dan umroh? Yep. Untuk pengawasan kita sesuai dengan regulasi kita di situ tugas kita adalah pengawasan, pembinaan kepada travel jamaah haji khusus. Itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Kenapa? Sebab itu adalah dari jamaah haji khusus ini ada di situ ada bisnis. Nah, gitu. Kan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Nah, di dalam hal ini kita mengawasi pertama tadi dari segi legalitas PIHK atau travelnya itu berizin atau tidak. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga tetap mengawasi, menghimbau kepada jamaah jangan salah pilih travel. Apa yang dikatakan oleh Pak Hasbi tadi, kalau mau daftar haji khusus, datanglah ke Kanwil atau dengan Kemenak Kabupaten Kota untuk mendapatkan informasi travel mana yang resmi, yang diizin, yang diberikan izin oleh pemerintah. Karena banyak juga yang mengatasnamakan travel untuk cari jamaah, jamaah haji khusus, itu pas terakhir nanti waktu pemberangkatnya ada yang gagal. Nah, disitulah kita sebagai Kementerian Agama memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan seperti itu. Jika mau melaksanakan ibadah haji khusus, carilah travel yang resmi, dan kami merekomendasikan carilah travelnya yang ada kantor pusatnya di Jambi. Ya. Kenapa? Karena untuk pelaksanaannya kita agak mudah. Kenapa? Terjadi permasalahan di belakangan, seandainya kita tidak berangkat, itu kita bisa mendatangkan travelnya yang ada di Jambi. Nah, yang terjadi selama ini, mereka mendapat dari informasi dari masyarakat itu untuk pendaftaran di travelnya tidak ada di Jambi dan travelnya ada di pusat. Ketika terjadi permasalahan tidak berangkat, maka dia menuntut kepada kita kemana kita harus untuk meminta pertanggungjawaban ini. Nah, oleh karena itu pelaksanaan ibadah haji khusus dilaksanakan oleh pihak travel, tentu kita mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama Pusat untuk menunjukkan kepada travel yang bersangkutan agar apa terjadi permasalahan seperti itu akan ada tindakan tegas dari pihak Kementerian Agama Pusat gitu. Ya, berarti Pak intinya yang pertama carilah yang berizin, itu yang pertama, ya. Dan yang kedua memang kantornya betul-betul ada di Jambi. Ya. Itu Pak ya intinya, itu kuncinya ya. Nah, artinya ketika izinnya ada, kantornya ada di Jambi, artinya lebih mudah kita pengawasan dari kantor wilayah untuk berkoordinasi ketika ada masalah-masalah yang dihadapi oleh calon jemaah haji khusus. Begitu Pak intinya. Seperti itu, ya. Oke. Mungkin yang terakhir adalah himbauan Pak. Ya, himbauan kepada sahabat-sahabat haji semua, apakah itu teman atau keluarga, mungkin himbauan sekali lagi Pak, agar jamaah-jamaah kita itu tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Mungkin Bapak perlu sampaikan kepada masyarakat bagaimana tipsnya tadi biar masyarakat tidak terjadi kekeliruan, biar tidak tadi masalah di kemudian hari. Baik, untuk permasalahan haji yang kita bisa hindari, pertama tadi kita harus memilih travel yang resmi, yang diizinkan oleh pemerintah. Kemudian ada yang kantor pusatnya di Jambi, tahu kita tempatnya. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada jamaah jangan tergiur kepada oknum-oknum yang menawarkan ke rumah bahwa ada haji
haji khusus murah, Iya. ya promo dan lain sebagainya. Jangan tergiur seperti itu. Datanglah kepada Kanwil Kementerian Agama atau Kementerian Kabupaten Kota memohon informasi terapil mana PIH kemana yang izin resminya yang ada di Jambi. Itu adalah salah satu upaya kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak terjadi atau ditipu dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik. Demikian podcast kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa dalam podcast yang selanjutnya. Dan kepada sahabat haji semua, tolong dukung terus. Mohon dukung podcast kita dengan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan podcast ini akan berkembang dan akan berjaya. Terima kasih sebagai pembawa acara. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.